penunjukan langsung dan permintaan berurang atau repeat order dalam pengadaan jasa konsultansi. Kepada yang terhormat, pertama saya mau menyapa dulu kepada Ketua Umum DPN Inkindo yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ya, Insinyur Eri Heriadi MH, dan juga di sini ada dua narasumber kita, yaitu dari Kementerian Dirjen Bina Konstruksi, yaitu diwakili oleh Ibu Zuni. Selamat siang, Ibu Zuni. Dan juga Oke. dari Direktur Pengadaan Barang dari LKPP, Bapak Emin. Selamat siang, Pak Emin. Dan moderator kita yang tidak asing lagi yaitu Bapak Insinyur Ronald Sihombing Hutasoit MSI. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan pengantar dari Ketua Umum DPN Inkindo kepada Bapak Insinyur Eri Heriadi MH. Kami persilahkan. baik, makasih, Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Bapak Ibu yang kami hormati. Salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih Pak Emin dari LKPP sudah bersedia menjadi narasumber. Ibu Suni dari Binakon sudah bersedia jadi narasumber. Pak Ronald, walaupun sibuk ini lagi rapat di Kadin juga bersedia menjadi moderator. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, pertama ini agak mendadak karena rupanya kami karena sibuk di DPN sudah terlupa ini bahwa acara ini ternyata siang hari ini. Itulah kelebihannya teknologi, dengan mudah kita beberapa jam sebelumnya saja bisa menyiapkan sebuah acara diskusi yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kedua, eh, diskusi ini tercetus ketika eh, Pak Ronald sebagai Pokja isu-isu strategis hasil rakor Timnas berdiskusi dengan teman-teman di seluruh Indonesia, DPP-DPP seluruh Indonesia, dan tercetuslah bahwa banyak teman-teman dari daerah yang belum mengerti atau mengetahui secara detail bagaimana sih RO itu, apa sih aturannya, dan lain-lain. Sehingga eh, ketika Pak Ronald menyampaikan kepada kami sampaikan adakan saja webinar supaya teman-teman lebih tercerahi lah, mendapatkan pencerahan terhadap RO atau penunjukan langsung. Ketiga, kenapa kami minta dari Dirjen Bina Konstruksi supaya hadir dan juga dari LKPP, karena kedua eh, narasumber kita ini sangat penting untuk menjelaskan secara detail nanti apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk memenuhi syarat sebuah RO, repeat order. Nah, Bapak Ibu, saya pernah dengar, Ibu Zuni mungkin nanti Pak Emin bisa mengklarifikasi. Kami pernah dengar dari salah satu direktur di Kementerian PU, kalau RO itu tidak boleh untuk BUMN. Saya nggak tahu ini benar apa enggak. Nanti tolong dibahas, Ibu Zuni. RO itu tidak boleh untuk BUMN, untuk perusahaan BUMN. Tapi PL yang strategis, yang besar-besar juga tidak boleh untuk swasta, hanya boleh untuk BUMN. Jadi ini mungkin suatu apa namanya berita yang harus diklarifikasi. Apakah memang benar seperti itu? Karena selama ini memang kita melihat dalam pelaksanaannya BUMN itu sering mendapatkan penunjukan langsung dari Kementerian PU yang mana untuk proyek-proyek strategis, proyek-proyek yang harus segera dilaksanakan, gitu ya. Sedangkan repeat order memang kita mengalami beberapa anggota Inkindo yang apa namanya sudah mendapatkan repeat order untuk beberapa pekerjaan yang sudah mereka selesaikan sebelumnya. Baik, itu dari saya sebagai pengantar untuk diskusi. Monggo Pak Ronald, Pak Emin, dan Ibu Suni memainkan apa namanya diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketum atas pengantarnya pada siang hari ini. Dan untuk acara diskusi ini akan dipandu langsung oleh moderator kita, Bapak Insinyur Ronald Sihombing MSI. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Ronald. Terima kasih Mbak Ani, Bapak Ibu yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa bertemu kembali di dalam acara-acara penyegaran regulasi atau aturan-aturan yang diadakan oleh DPN Inkindo.
Tentu kita berharap hari ini akan kita temukan satu benang merah yang dapat menjadi eh, acuan kita di dalam melakukan segala pekerjaan. Karena yang kami dapat informasi, Bapak Ibu, terutama para narasumber kami hari ini, yaitu Pak Emin dari LKPP dan Ibu Yuni, yang tentunya beliau mewakili Pak Indro, Pak Direktur hari ini, ada praktek-praktek di lapangan yang bias lah ya, ambigu gitu ya, atau eh, membingungkan. Nah, tentu ini sangat penting pada hari ini dan saya tidak akan berlama-lama lagi. Tentu kita akan serahkan langsung nanti kepada para narasumber. Yang pertama, Pak Emin Muhaimin, yaitu Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP sebagai narasumber kita hari ini. Dan tentu Ibu Juni, beliau dari eh, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR. Nah, Bapak Ibu, nanti kita supaya lalu lintas komunikasi kita ini baik, kami berharap Bapak Ibu nanti boleh menyampaikan di chat. Nanti tim kita, Ibu Ani dan tim akan mentransformnya itu ke tulisan nanti di Word, nanti akan kita tampilkan dan kita bacakan. Dan nanti pada sesi kalau ada waktu nanti kita akan minta resen teman-teman yang hadir sekarang ada 170 ini. Nah, Mbak Ani, saya mohon izin, ketika saya lihat di sini jaringan agak lemah di tempat saya ini, nanti ketika terputus, mohon Mbak Ani bisa tackle ya untuk ini ya. Ya. Saya ada kekhawatiran saya nih, jaringan di sini kayaknya nggak sebagus yang ada di Inkindo. Ya, demikian Bapak Ibu mungkin itu pengantar dari saya. Kita berharap teman-teman mengikutinya dengan baik, Bapak Ibu yang ada, dan tentu nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, straight to the point saja pertanyaannya, dan kita berharap narasumber kita akan memberi jawaban yang bisa memuaskan kita. Tentu kita bisa mendapat kebijakan-kebijakan implementatif yang benar-benar bisa menjadi acuan kita. Untuk itu kami mengundang yang terhormat Pak Emin untuk bisa menyampaikan sosialisasinya dan paparannya eh, eh, 20 sampai 30 menit saya kira lebih kurang Pak Direktur. Terima kasih nih Pak Emin nih luar biasa. Pak, silakan Pak Direktur. Baik, Pak Ronald, Pak Eri, dan Bapak sekalian yang saya hormati, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Salam. sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih sudah diundang kami, saya dan Bu Juni ya, yang mewakili Pak Dir Indro untuk menyampaikan apa sih gagasan ya terkait dengan repeat order. Mungkin di PUPR lebih banyak prakteknya ya. Kalau kami di LKPP sangat sedikit gitu ya di dalam kaitan dengan repeat order, dan karena memang jenis pekerjaan atau jumlah pekerjaan juga relatif sedikit kalau di LKPP. Tapi setidaknya kita bisa share kepada Bapak Ibu sekalian apa sih gagasan terkait dengan repeat order. Saya boleh izin share sedikit ya. Apakah kelihatan nggak ya nih? Kelihatan, Pak. Baik, mudah-mudahan suara saya juga masih cukup kencang ya. Ya, jelas, Pak. Bapak Ibu, ya sebenarnya ini kebijakan repeat order bagian dari perluasan kriteria penunjukan langsung. Jadi dia masuk ke dalam pasal, ayat, butir penunjukan langsung, kita sebut dengan repeat order. Tentu kriteria penunjukan langsung bukan hanya kaitan dengan repeat order, masih banyak lagi yang memang masuk di dalam kriteria penunjukan langsung. Nah, di dalam kaitan dengan repeat order ini sebenarnya kalau dunia pengadaan ini bukan
yang baru juga, karena kalau kita membandingkan dengan negara lain, contoh yang dekat dengan kita, Filipina, itu juga mereka mengenal istilah repeat order. Hanya memang bedanya, kalau di Filipina lebih banyak repeat order digunakan untuk pengadaan barang. Tetapi di aturan kita, Perpres 16, Junto Perpres 12, repeat order ini masuknya ke dalam penunjukan langsung untuk jasa konsultansi. Jadi belum berlaku secara umum untuk barang, konstruksi, dan jasa lainnya, ya. Nah, ada dua pertimbangan sebenarnya kenapa Perpres 16 itu memasukkan terminologi repeat order. Pertama, kita paham semua karena Bapak Ibu anggota Inkindo juga mengikuti proses pengadaan pemerintah, di mana seleksi jasa konsultan ini kan panjang ya. Ya, bangsanya 2 bulan lah kira-kira, dari mulai prakualifikasi sampai dengan tanda tangan kontrak. Itu pun kalau lancar. Kalau tidak ada sanggahan di prakualifikasi, sanggah di penetapan pemenang. Belum lagi kalau ada pengaduan ke mana-mana gitu ya. Jadi relatif prosesnya cukup lama gitu ya. Yang kedua, kita melihat bahwa sebagian dari pelaksana jasa konsultan ini punya kinerja yang sangat baik gitu ya. Dan rasanya sebagai bentuk apresiasi kita kepada penyedia tersebut, maka layak dilakukan repeat gitu ya. Layak dilakukan repeat order. Jadi dengan dua pertimbangan itulah sesungguhnya kita membuat satu batasan atau satu perluasan penunjukan langsung yang kita sebut dengan repeat order. Mudah-mudahan ke depan kinerja yang baik bukan hanya dalam konteks repeat order, tetapi misalkan tender cepat dan lain-lain. Karena sekali lagi Bapak sekalian, probis kita ingin sederhanakan karena toh pada ujungnya output yang lebih diprioritaskan gitu ya, bukan di probis soal proses pemilihan. Nah, ini catatan kita buat yang ke depan tentu saja. Tapi hari ini kita punya aturan repeat order hanya di jasa konsultansi. Nah, ini ada aturannya mulai dari Perpres 16, Peraturan KPP nomor 12, Surat Edaran nomor 3 tahun 2022. Sehingga saya PUPR juga mengeluarkan surat edaran ya Bu Juni ya. Nanti kita lihat, mungkin Bu Juni akan bisa menjelaskan juga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi masuk di dalam kriteria penunjukan langsung, ada repeat order, dan memang kita batasi. Pengertian kita batasi karena ini anggaran publik, walaupun kita bermaksud memberikan apresiasi, kita juga ingin mempercepat proses pengadaan pemilihannya, tetapi kita batasi 2 kali, karena jangan sampai nanti ada satu penyedia yang bisa menguasai terus-menerus gitu ya paket-paket yang sama atau sejenis karena di repeat terus. Jadi ini memang dengan sadar kita membatasi, bukan apa-apa, karena memang demi memberikan juga kesempatan kepada yang lain gitu ya. Nah, saya ingin menggarisbawahi ini di luar konteks yang repeat order biasa. Bapak Ibu sekalian, khusus untuk pembangunan IKN, ada peraturan Presiden nomor 62 tahun 2022, dan ini Perpres ini tentu berlaku juga untuk PUPR, untuk kementerian atau Pemda yang memang lokusnya di IKN. Jadi kalau aturan umum Perpres 16 RO itu hanya untuk konsultan, maka kalau di pembangunan IKN, RO ini bisa untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Jadi cakupannya di pembangunan IKN ini jauh lebih luas ya. Nah, sehingga jangan heran kalau kemudian mungkin di antara anggota Inkindo ada yang mendapatkan repeat order karena tergabung dalam satu konsorsium untuk
menyelesaikan proyek dengan jenis kontrak rancang dan bangun, bisa jadi seperti itu ya. Jadi ini bisa jadi karena memang itu bagian dari pekerjaan konstruksi rancang bangun. Tetapi sekali lagi ini khusus hanya untuk proyek di IKN, baik yang dilakukan oleh otorita IKN maupun oleh kementerian maupun lembaga yang memang lokusnya di IKN. Jadi ini hanya spesifik khusus IKN. Nah, ada beberapa yang perlu saya sampaikan, catatan mungkin yang secara singkat saja ya. Jadi RO ini berlaku untuk jasa konsultan baik yang konstruksi maupun yang non konstruksi, di mana memang kriteria pekerjaannya itu mempunyai ruang lingkup yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi ini bukan pekerjaan yang 100% baru, karena repeat itu kan prinsipnya mengulang dari pekerjaan yang sebelumnya. Jadi bisa dari uraian pekerjaannya memiliki kesamaan, atau keluaran yang ingin dihasilkan memiliki kesamaan, atau metodologi atau komposisi tenaga. Jadi sebetulnya memang dari aspek ini cukup fleksibel penggunaan repeat order, karena bisa memenuhi 1 dari 4 itu sudah cukup, karena kalimat di belakangnya dan atau garis miring atau, bukan dan ya, dan garis miring atau. Nah, di luar yang aspek umum ini, khusus yang konsultan konstruksi juga bisa digunakan untuk pekerjaan desain yang berulang. Nah, di surat edaran LKPP yang disebut desain berulang ini ya bisa pekerjaan konstruksi yang sederhana atau memiliki standar secara umum, kemudian penyesuaian desainnya hanya dilakukan untuk bagian fondasi atau dasar bangunan. Jadi saya kira ini maksud kita apa namanya terkait dengan repeat order untuk jasa konsultan konstruksi dengan desain berulang. Nah, kemudian di dalam implementasi repeat order ternyata antara tahun 2021 sejak adanya Perlem 12 tahun 2021 sampai dengan awal 2022 kami memang banyak menerima pertanyaan sekaligus juga masukan terkait dengan tadi kan kriterianya ada disebut dengan komposisi tenaga ahli salah satunya. Maka kemudian dikeluarkan surat edaran ini dalam rangka kita lebih memperjelas yang disebut dengan komposisi tenaga ahli itu apa sih? Ya pertama tentu kalau ketua timnya sama, jadi harus yang sama gitu ya. Kemudian jasa konsultan perorangan ya kalau dia perorangan mestinya kepada repeat kepada penyedia yang sama. Nah, yang ketiga, karena walaupun pekerjaan sama, bisa jadi memang ruang lingkupnya mungkin lebih luas sedikit atau berkurang sedikit. Rasa-rasanya memang walaupun ini pekerjaannya kurang lebih sama, yang plek ketiplek sama persis mungkin susah ya. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian kaitan dengan jumlah waktu penugasan, jadi dimungkinkan kemudian bertambah, tetapi maksimum 50% lebih tinggi dari jumlah satuan waktu. Jadi ini bukan rate, bukan tarif, tapi jumlah man, jumlah waktu penugasan, bukan berdasarkan tarif. Karena sekali lagi tarif jasa konsultan tentu masing-masing tenaga ahli bisa berbeda. Yang jelas kalau ketua timnya sama, mestinya ya logikanya malah kira-kira gitu ya. Ini yang saya kira dalam kerangka itulah yang kita coba jelaskan di surat edaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalimat 2 tahun 2 kali itu kita terjemahkan bisa pada tahun yang sama 2 kali. Jadi misalkan penyedia A dapat proyek di 2024, kemudian 2024 juga dapat sekali repeat, dapat lagi repeat 2 kali, tidak ada masalah. Atau paling lama 3 tahun, karena sekali lagi mungkin kasus yang repeat di tahun yang sama itu boleh dibilang mungkin bisa sangat terbatas ya, apalagi kalau kita bicara di Pemda gitu ya. Maka kemudian kita batasi bahwa paling lama 3 tahun anggaran sejak pekerjaan sebelumnya. Jadi kalau
kita narik garis tahun 2024 ya, maka mundur aja ke belakang 3 tahun. Tentu yang disebut dengan 3 tahun itu kapan? Karena ada kasus di mana kontrak itu multi-use dan panjang, ya. Tetapi yang kita kita sebutkan adalah bahwa 3 tahun itu sejak tanda tangan kontrak. Artinya ya silakan kalau mundur ke 3 tahun ke belakang sejak tanda tangan kontrak, bukan adendumnya. Karena bisa jadi sekali lagi ada proyek yang 5 tahun atau 10 tahun gitu ya. Tapi itu kita nggak akui atau tidak bisa menjadi syarat untuk repeat karena memang itu sudah lebih dari 3 tahun. Nah, yang berikut adalah kita memang punya batasan bahwa repeat ini bisa dilakukan sepanjang dalam UKPBJ yang sama. Jadi kalau lintas kementerian tidak bisa, ya. Lintas Pemda ya tidak bisa karena UKPBJ-nya berbeda. Nah, ini yang sekali lagi tujuannya sekali lagi jangan sampai nanti repeat ini tidak terkendali dalam konteks orang begitu di repeat maksimum 2 kali boleh diambil oleh Pemda lain atau kementerian lain. Konsekuensinya bisa jadi yang punya kerjaan sebelumnya nggak bisa repeat karena sudah boleh di apa namanya sudah diambil di repeat oleh UKPJ yang lain. Makanya kita limitasi di UKPBJ yang sama karena saya yakin kalau di UKPBJ yang sama mestinya datanya gampang dicari gitu ya, gampang dicari karena UKPBJ-nya tetap sama. Nah, demikian pula terkait dengan UKPBJ yang sama, pertanyaan berikutnya, apakah ini bagaimana dengan Satpel? Kalau kami menganggap bahwa satuan pelaksana itu kan ada di beberapa kementerian punya satpel ya, PU, Kementerian Keuangan, setahu saya sih, dan mungkin beberapa kementerian lain punya satpel-satpel. Ada yang 34 provinsi, bahkan 38 provinsi. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa satpel ini adalah bagian dari UKPBJ. Sehingga yang kami maksud batasan 2 kali itu dalam UKPBJ yang sama itu ya termasuk satpel. Kenapa demikian? Karena kalau kemudian satpel dianggap sebagai UKPBJ ya bukan juga secara konsep karena konsepnya UKPBJ itu cuma satu konsepnya. Satpel itu adalah kepanjangan tangan dari UKPBJ yang ada di masing-masing daerah gitu ya. Kenapa? Karena dengan 2 kali, kalau kemudian kita menafsirkan 2 kali itu di Satpel, kalau Satpel itu ada, misalkan seperti Kementerian Keuangan, mungkin ada sekitar 34 gitu ya. 34 kali 2 dong. Wah, itu luar biasa itu, apa namanya? Eh, apa, apa paketnya, kalau itu kita menafsirkan Satpel itu sebagai UKPBJ. Oleh karena itu, Bapak sekalian, ini yang kita ingin highlight bahwa Satpel bagian dari KPBJ sehingga pemberlakuan 2 kali itu juga berlaku untuk seluruh Satpel. Ini yang saya kira nanti mohon dicek mungkin di teman-teman PUPR, tapi semangatnya karena sekali lagi Satpel ini sangat banyak dan tentu kita ingin memberikan kesempatan juga kepada penyedia-penyedia yang lain. Ya. Bapak sekalian, ini kami juga menambahkan kriteria bahwa kalau kita mau repeat order yang pertama sebutlah ya, tetapi kita memastikan dulu bahwa proses kontrak yang menjadi rujukan pertama itu adalah hasil seleksi. Ya, jadi hasil seleksi. Jadi kontrak pertama adalah seleksi, kemudian repeat order, kemudian repeat order yang kedua. Kenapa? Karena ini juga untuk menghindari potensi di mana ada Pokja atau PPK yang awalnya cuma pengadaan langsung sebutlah 100 juta gitu ya. Kemudian di repeat order harganya 1 M, misalkan seperti itu atau 200 juta misalkan seperti itu. Jadi di awal bahwa kalau kita mau repeat adalah ini penyedia yang memang betul-betul hasil seleksi, hasil proses kompetisi gitu ya. Nah, yang berikut tentu tadi berkinerja baik kalau kita mengacu ke apa namanya peraturan IKPP nomor 4 tahun 2021, maka bisa dilihat yang disebut dengan
berkinerja baik itu bisa dari aspek kualitas atau kemajuan prestasi, pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan waktu, kualifikasi jumlah dan waktu penugasan tepat, ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya fiturnya sudah kita siapkan di aplikasi Sikap gitu ya, dan kita berharap memang sudah bisa diisikan gitu ya. Tapi kalau in case misalkan belum lengkap atau gimana, maka prinsipnya di peraturan KPP nomor 12 maupun SE tersebut bisa memungkinkan dengan cara manual. Tapi sekali lagi ini memang kita jadikan bahan ketika memang faktualnya misalkan penilaian ini belum menjadi sesuatu yang uh, banyak dikerjakan oleh pejabat pembuat komitmen kita. Kemudian ini yang jadi ketika repeat order pertama tentu kita selesai dulu pekerjaan yang pertama yang hasil seleksi, karena bagaimanapun kita mau repeat order yang pertama itu ya mesti tahu dulu kinerja yang pertama gitu ya. Kalau kinerja yang pertama hasil seleksi nggak memuaskan, kenapa kita harus repeat gitu kan? Berarti kan ada potensi ya, kalaupun kita repeat akan menghasilkan yang kualitasnya ya tidak sesuai harapan kita. Ini kalau kita ngomong series. Tapi bisa jadi Bapak Ibu sekalian, pekerjaan pertama selesai, pekerjaan kedua kita repeat dan dalam waktu yang apa namanya beberapa waktu kemudian repeat order yang kedua. Tetapi sekali lagi basisnya kalau skema yang kedua ini adalah berarti hasil kinerja yang pekerjaan pertama, karena yang repeat order yang pertama kan belum selesai. Jadi ini seperti itu kira-kira ininya apa untuk memberikan penilaian kinerjanya. Nah, ya ini silakan nanti ini kan di aplikasi SPSE baik yang versi 4.4, 4.5 maupun yang 4.3 bahwa apa namanya repeat order menggunakan sistem penunjukan langsung. Dan untuk MDP-nya memang kami di LKPP belum menerbitkan MDP khusus repeat order. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tentu dalam konteks kita MDP yang ada, karena memang ini penunjukan langsung yang berdasarkan kinerja penyedia pada kontrak sebelumnya, maka MDP penunjukan langsung tanpa menggunakan dokumen kualifikasi, karena ini sudah lewat gitu ya. Jadi tinggal MDP untuk proses pemasukan dokumen penawaran dan seterusnya. Jadi ini apa namanya kita gunakan seperti itu sebagai dasar untuk apa namanya penunjukan langsung repeat order sesuai dengan lampiran 4 dan lampiran 5. Ini contoh saja sih, Bapak sekalian, ada di surat edaran, gitu ya, pernyataan tunjuk langsung berulang, apa namanya, ada di surat edaran, gitu ya, dan proses berikutnya ya sebetulnya mirip dengan penunjukan langsung yang tadi, cuma sekali lagi dokumen kualifikasinya tidak perlu dimintakan lagi kepada si penyedia karena kita sudah menganggap bahwa penyedia itu sudah apa namanya layak dan memenuhi syarat kualifikasi untuk dilakukan proses repeat order. Jadi mestinya repeat order ini proses di sistemnya pun lebih sederhana dan tentu lebih cepat karena menghilangkan proses prakualifikasi. Karena kalau kemudian Bapak Ibu sekalian menggunakan penunjukan langsung seperti biasa di luar repeat order, tetap penunjukan langsung itu harus melakukan evaluasi kualifikasi terlebih dahulu, baru kemudian penyedia yang bersangkutan menyampaikan dokumen penawaran. Jadi repeat order ini kita pangkas di proses pemasukan dan evaluasi kualifikasi dan langsung ke dokumen penawaran. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu sekalian singkat, saya kira mudah-mudahan menjadi trigger untuk diskusi kita lebih lanjut. Tentu basis saya adalah kepada apa yang tertuang di dalam Perpres, Perlem dan surat edaran, ataupun nanti kalau kaitan dengan pengalaman praktik, saya kira mungkin Bu Juni dan teman-teman dari PUPR yang punya contoh banyak kasus terkait dengan repeat order.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Pak Emin, Pak Direktur. Paparannya luar biasa, singkat, padat, dan saya yakin pertanyaan dari teman-teman yang kami dapat dari daerah, dari apa yang Bapak paparkan, beberapa bagian itu sudah terjawab. Namun demikian nanti kita tunggu, mungkin di dalam prakteknya, di lapangan, ada hal-hal yang masih mengganjal mereka. Tapi kalau saya lihat tadi dari batasan pekerjaan, kemudian dari kriteria pekerjaan, kriteria penyedia, dan bagaimana proses daripada RU itu tadi sudah jelas dipetakan oleh Pak Direktur Pak Emin. Bapak Ibu, terima kasih yang masih ikut sekarang. Saat ini ada 280 Pak, ini di Zoom kita luar biasa ini. Seluruh Indonesia ini Pak. Eh, Indikatornya Pak, kalau banyak begini Pak, ini berarti krusial nih permasalahan gitu, penting bagi kita itu. Jadi Pak Emin nih hari ini menjadi bintang nih Pak, sama Ibu Juni nih Pak. Ya, ya, oke. Itu tadi dalam kebijakan LKPP. Ya, tadi ada Perpres, Perlem SE dari LKPP. Maka sekarang kita dalam usernya nih, dalam prakteknya Ibu Juni kita lihat laporan-laporan atau yang kami temukan di lapangan, praktek-praktek di lapangan itu masih belum memuaskan lah dalam tanda kutip eh, anggota kita yang ikut di dalam kegiatan RO ini. Untuk itu kami berikan waktu kepada Ibu Juni, sahabat saya yang sudah sekian tahun kita nih terus berdialog nih terkait regulasi. Silakan Ibu Juni, kami persilakan dengan hormat. Ya sekitar 15 sampai 30 menit nggak apa-apa. Silakan Bu. Ya, Bapak. Suara saya terdengar dengan jelas, Bapak. Dengar jelas, jelas Ibu. Silakan Ibu. Selamat siang, Bapak dan Ibu, rekan-rekan dari Inkindo. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih nih. Inkindo memang terdepan ya, Pak ya. Dibandingkan yang lain tuh selalu ada usulan kebijakan gitu yang kita tujuannya memperbaiki ke depan gitu ya, Pak ya. Kemudian tak lupa juga kami menyampaikan permohonan maaf Pak Dir tuh rencananya akan hadir sendiri Pak. Cuman tadi pagi juga ada pembahasan dengan Pak Aris, Pak Emin. Jadi siang ini harus mendampingi Pak Dirjen juga. Jadi saya ditugaskan untuk hadir di sini bersama Bapak dan Ibu berdiskusi dan Bapak dan Ibu. Baik, izin saya untuk share screen. Silakan Bu. Silakan. Bapak dan Ibu. Oke, saya aja yang share screen. Apa kayak kemarin Banyumas? Ya, tinggal di. Bentar ya Pak, masih ada kendala share screen-nya. Udah bisa Mbak Neta? Masih disable participants. Oh, harus host ya. Oke. Ya, Sebentar, tolong siapa yang mau dijadikan host? Bu Zuni bisa? Ibu Mbak Juni. Zaneta, tapi nggak apa-apa udah saya aja. Ini Udah, udah udah. Ini terlihat udah ya? kelihatan. Oke. Udah kelihatan Ibu. Ya, oke. Oke, Bapak dan Ibu, ini luar biasa pas momennya nih. Pak Emin juga kami bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu. Jadi kalau dasar hukum dan beberapa tayangan saya ini beririsan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Emin, Bapak dan Ibu. Jadi mungkin nanti ada beberapa slide yang akan saya lompati ya, izin ya Pak Ronald ya. Oke, outline-nya dasar hukum RO, kemudian bagaimana pedoman penunjukan langsung repeat order di PUPR, dan tata caranya. Dasar hukumnya ini tentu saja tidak berbeda dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Emin, ada di dalam Perpres maupun Perka LKPP nomor 12 tahun 2021. Tadi Pak Emin sudah menjelaskan dengan sangat detail sekali gitu ya. Jadi kami bisa melewati untuk latar belakang. Nah ini saja langsung pada data paket yang RO di Kementerian PUPR. Dari kecenderungannya Bapak dan Ibu bisa dilihat ini semakin meningkat ya. Dari 2022 ketika baru awal diterapkan, 2023 sampai 2024. Kita total sudah ada 386 paket yang menggunakan repeat order. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, repeat order itu bukan kewajiban dari PPK untuk merepeat order, itu hanya salah satu alternatif metode untuk mendapatkan penyedia jasa untuk jasa konsultansi ini.
Ini khusus untuk jasa konsultasi ya Bapak Ibu, datanya. Jadi memang kecenderungannya terlihat meningkat. Gitu. Jadi memang RO ini salah satu metode yang memudahkan Pokja dalam melakukan pemilihan dan mempersingkat waktu pemilihan. Jadi lebih efektif dan efisien. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa kami bilang bahwa Inkindo ini termasuk jajaran pertama yang mengetahui kebijakan terbaru di PUPR, Bapak dan Ibu. Jadi baru saja tanggal 18 Juli kemarin 2024 nih, Pak Emin juga mungkin belum terinformasikan. Di PUPR itu telah diterbitkan SE Menteri PUPR nomor 14 tahun 2024. SE Menteri PUPR ini sekaligus mencabut SE PUPR nomor 20 tahun 2021 yang diterbitkan sebelumnya tanggal 29 Oktober 2021. Jadi belum ada 2 minggu ini Bapak dan Ibu SE-nya dan Inkindo ini termasuk yang pertama mengetahui sosialisasi terkait pedoman RO ini. Nah, Bapak dan Ibu, apa isi dari SE 14 2024 ini? Kita lihat sama-sama. Yang pertama, maksud dan tujuan SE. SE ini ada tujuan bagi KPA, PPK, BP2JK, TPBJK khusus atau Pokja dalam melaksanakan penunjukan langsung repeat order jasa konsultansi di Kementerian PUPR. Tujuannya untuk mendorong tertib penyelenggaraan penunjukan langsung ROJK di Kementerian PUPR. Ruang lingkupnya hanyalah berupa tata cara penyelenggaraan penunjukan langsung. Sedangkan dalam SE yang baru ini sudah tidak ada lagi ketentuan mengenai batasan dan kriteria penunjukan langsung. Di dalam SE ini disampaikan bahwa untuk kriteria penunjukan langsung permintaan berulang, batasan, dan kriteria penyedia jasa mengacu kepada SE LKPP nomor 3 tahun 2022. Jadi semuanya sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Emin tadi, Bapak Ibu. Bagaimana kriterianya, batasannya, kemudian kriteria penyedia jasa konsultansi konstruksi. Sorry, ini bukan pekerjaan konstruksi. Kriteria penyedia jasa konsultansi konstruksi. Nah, yang berbeda mungkin teknis tata cara penyelenggaraan permintaan berulang pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR. Jadi mulai usulan daripada PPK ke BP2JK atau TPBJK sampai dengan pelaksanaannya. Nah, kriterianya tadi sama persis, ini menggunakan SE/LKPP nomor 3 tahun 2022 yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Emin. Kemudian batasannya juga sama, paling banyak 2 kali dalam tahun anggaran yang sama dan atau tahun anggaran berikutnya paling lama 3 tahun. Dicermati juga Bapak dan Ibu 3 tahun anggaran pekerjaan sebelumnya itu kapan? Jadi itu sejak tanda tangan kontrak Bapak dan Ibu. Jadi kita sekarang 2024 maka tanggal tanda tangan kontrak terakhir yang bisa di RO itu berarti 2021. Kalau sekarang 31 Juli berarti 31 Juli tahun 2021. Nah, dilakukan oleh UKPBJ yang sama dan diberlakukan pada tingkat UKPBJ. Kemudian kriterianya juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Emin. Sudah sangat jelas sekali tadi Pak Emin menjelaskan. Nah, sekarang tata caranya. Bagaimana tata caranya? Ini teknisnya Bapak dan Ibu. Jadi PPK melaksanakan persiapan pengadaan untuk paket yang dilaksanakan melalui metode penunjukan langsung ROJK. Nah, jadi pilihannya ini ada di PPK awalnya. Apakah akan dilakukan seleksi atau akan di PL melalui ROJK ini. Nah, kemudian kelengkapan apa saja yang harus disampaikan oleh PPK kepada BP2JK? Yang pertama surat permohonan. Kemudian SK penetapan PPK, dokumen LKKL, ID paket RUP, rencana waktu penggunaan, KAK, HPS, rancangan kontrak, dan yang terakhir penilaian kinerja pada sikap. Apabila sudah ada, kalau belum ada maka disampaikan secara manual. Nah, kemudian setelah menerima dokumen dari PPK, Kepala BP2JK atau Ketua TPBJK menetapkan Pokja pemilihan. Pokja melakukan persiapan pemilihan penunjukan langsung melalui ROJK dan dilaksanakan melalui SPSE. Nah,
Jadi Bapak dan Ibu, ROJK ini, sorry, penunjukan langsung ROJK ini walaupun ini penunjukan langsung tetap dilaksanakan melalui aplikasi SPSE. Jadi ada fiturnya sendiri, fitur non-tender dan repeat order gitu. Jadi semuanya tersistem. Jadi kelihatan tuh Pak, kalau misalkan dia kontraknya eh, lebih dari 3 tahun yang lalu, penyedia ini tidak dapat diklik untuk paket tersebut. Jadi sistemnya sudah dikunci terlebih dahulu oleh SPSE gitu. Kemudian Pokja pemilihan menyusun jadwal dan tahapan penunjukan langsung, kemudian dokumen pemilihan penunjukan langsung. Nah, di dalam lampiran SE14 ini eh, ada ada menyampaikan lampiran mengenai jasa konsultansi konstruksi. Jadi kalau untuk Pokja, apabila akan melaksanakan ROJK untuk jasa konsultansi konstruksi, menggunakan MDP dalam lampiran SE14. Apabila jasa konsultansi non-konstruksi, maka menggunakan peraturan LKPP lampiran 4 nomor 12 tahun 2021. Oke, ini tahapannya Bapak dan Ibu. Di dalam melalui SPSE ya, penyampaian undangan kepada calon penyedia, kemudian nanti calon penyedia menyampaikan dokumen penawaran dalam satu file berisi dokumen administrasi, teknis dan biaya. Jadi semuanya melalui SPSE. Kemudian dilakukanlah evaluasi oleh Pokja pemilihan. Kalau hasil evaluasi tersebut tidak memenuhi, maka Pokja melaporkan pada PPK. Kalau memenuhi, maka Pokja melakukan penetapan pemenang. Penetapan pemenang dan mengumumkan hasil penunjukan langsungnya di SPSE. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian berita acara hasil penunjukan langsung kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala BP2JK dan Ketua TPBJK. Ini lampiran dari SE LKPP nomor 4, SE PUPR nomor 14 tahun 2024 mengenai bagian alur, kemudian format surat pernyataan permintaan berulang dari PPK, daftar simak kelengkapan yang harus dilakukan pemeriksaan oleh BP2JK atau TPBJK, serta standar dokumen pemilihan yang akan diadopsi oleh Pokja. Ini tata cara evaluasinya Bapak dan Ibu mungkin perlu dicermati seandainya nanti rekan-rekan anggota Inkido mendapatkan undangan atau diminta untuk melaksanakan pekerjaan dengan penunjukan langsung repeat order. Yang akan dievaluasi adalah surat penawaran itu melalui SPSE, kemudian surat perjanjian kerjasama operasi. Nah, di teknis ini ada data pengalaman perusahaan. Kemudian ada proposal teknis dan ada kualifikasi tenaga ahli. Sedangkan di evaluasi biaya ada penawaran biaya sesuai surat penawaran, daftar keluaran, dan harga atau kuantitas dan harga, serta komponen remunerasi personil. Demikian Pak Ronald, untuk SE14 tahun 2024 ini sudah tercover semuanya dalam paparan saya sebelumnya. Jadi pada intinya kita mengacu kepada SE LKPP nomor 3 tahun 2022. Sekian Pak Ronald dan terima kasih Bapak dan Ibu. Pak Ronald, Bu Ani, kami kembalikan. Oke, terima kasih Bu Zurni. Mungkin Pak Ronald ada kegiatan, mohon maaf. Ya, siap Terima Pak kasih. Ronald. Monggo Pak. Terima kasih. Saya ada di sini. Saya terus mengikuti ini di sini. Ya, ya. Ibu Juni luar biasa nih. Kalau saya lihat penjelasannya sih simple ya, simple gitu. Pak Emin juga tadi simple gitu. Tapi laporan yang masuk ke kita itu kayaknya besar banget masalahnya gitu di dalam prakteknya gitu, Bu. Nah, tapi supaya ini agak apa ya lebih menjaring aspirasi atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di daerah, terutama yang ikut Zoom saat ini. Ada 318 loh Bu, ini makin naik terus ini. Bisa 500 ini. Nah, mungkin saya buka saja
kesempatan kepada Bapak Ibu. Mbak Ani, udah ada yang chat Mbak Ani? Halo? Ya, halo sudah ada Pak. Ada pertanyaan di sini dari Oke, Pak Immanuel Huta Barat. bisa ditampilkan Boleh Pak, biar sebentar. biar bisa kebaca, silakan. Seperti biasa Mbak Ani, ditampilkan di layar, Ya, nanti kita ini baca sama-sama. Ya, uh, uh, ini pertanyaannya oke. Pak. Baik. Eh, ini mungkin kepada kedua narasumber kita ya, Pak Immanuel Huta Barat, terima kasih. Apakah repeat order untuk kontrak maksimal 2 kali berulang untuk 1 tahun anggaran yang sama atau untuk 2 tahun anggaran? Apakah repeat order bisa dilakukan dari kontrak seleksi penunjukan langsung? Kira-kira bisa ketangkap ini Pak Emin? Ya, Eh, ya, ya, mungkin silakan Pak Emin, nanti mungkin Ibu ya, Juni bisa. Silakan Pak Dir. ya. Prinsip dasarnya Pak bahwa mau di tahun yang sama boleh atau berbeda tahun juga boleh, ya. Yang penting kan batasan 3 tahunnya tidak lebih dari itu ya. Itu yang jadi beruntung kalau kemudian repeatnya dalam tahun yang sama gitu ya. Jadi lumayan kan Pak, berarti kontrak pertama, kontrak kedua, kontrak ketiga di tahun yang sama. Tapi kalaupun tidak ya maksimum tadi saya bilang di 3 tahun terakhir gitu ya. Yang kedua apa tadi ya, menyangkut ya jadi skemanya adalah ketika penyedia akan mendapat repeat order, kita harus paham bahwa proses kontrak sebelum kita repeat, jadi ini itu adalah memang kontrak yang hasil proses seleksi. Ini kontrak yang pertama, bukan repeat. Baru setelah kontrak pertama selesai dan dinilai kinerjanya bagus, bisa di repeat, Pak. Jadi repeat sekali lagi bagian dari penunjukan langsung. Jadi seleksi, PL, PL. Itu kira-kira bahasa gampangnya ya gitu ya. Ya, ya. Seleksi, repeat, repeat. Nah, kira-kira gitu Pak. Mungkin itu memudahkan kita dalam memahami terkait dengan proses itu. Ya, Itu mungkin Pak. ya, terima Terima kasih. kasih Pak Emin. Oh, mungkin udah semakin terbuka nih, semakin ini. Ibu Juni ada yang ditambahkan terkait pertanyaan tadi? Sama Bapak. Sama Jadi ya. ya sama. Jadi memang Oke, harus tender dulu paket awalnya Pak. Harus oke. hasil hasil Seleksi. bersaing gitu ya seleksi Oke, ya. oke, oke. Ya, mudah-mudahan udah terjawab Pak Immanuel. Ya, saya coba yang resen ini. Ada Pak Amza ini, Pak Amza Azumar. Pak Amza, silakan singkat padat Pak, masuk ke substansinya Pak. Baik, Silakan. Pak Ronald. Terima Ya. kasih sebelumnya, Pak Ronald. Bapak dari Aceh ini ya Pak ya? Dari Aceh, Pak. Dari Wah, Banda luar Aceh, Pak. luar biasa. Silakan Pak, silakan. Baik, Pak Ronald. Terima kasih, Pak. Ini saya mau tanyakan sedikit ke Bu Juni dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Bu. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Kita paham sebenarnya prinsip RO di sini adalah fungsi pemerataan dan keadilan. Jadi dengan batasan maksimum 2 paket dalam 1 tahun anggaran berjalan atau di 3 tahun terakhir untuk bisa mendapatkan repeat order di BP2JK yang sama. Yang saya mau tanyakan ada 2 hal saja, Bu. Yang pertama, di dalam RO disebutkan itu dua, dua batasan paket RO sebanyak 2 paket dalam 1 tahun anggaran berjalan di tingkat UKPBJ, Bu. Jadi, jika di tingkat UKPBJ, artinya kan di tingkat, kalau di Kementerian PUPR, di bawah Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, di bawah Dirjen Bina Konstruksi, bukan di BP2JK wilayah masing-masing di provinsi ya, Bu. Nah, karena pertimbangan hal tersebut, karena mengingat kita juga lihat selama ini di SPSE, bahkan banyak perusahaan-perusahaan jasa konsultasi itu yang lebih dari 2 paket, Bu, yang berjalan. Jadi artinya yang saya mau tanyakan, apakah sistem mengakomodir untuk melebihi dari 2 paket di SPSE, atau mungkin dari PUPR sendiri ada, eh, saya lihat, saya telah ada semacam sistem informasi repeat order, Bu, Zero, yang memang di situ ada catatan kaki yang menyebutkan bahwasanya jika sudah di repeat order sebanyak 2 kali, apakah sistem itu langsung reject atau apa? Itu aja Bu Juni. Terima kasih Bu Juni. Ya,
Ibu Juni udah ketangkap ya Bu? Tangkap Ya, Bapak. saya hanya catat tadi ini masalah prinsip keadilan. Saya kalau udah dengar keadilan itu agak-agak ngeri-ngeri sedap lah gitu ya. Terus peluang dan kesempatan kira-kira Bu, melalui apa yang ditanyakan oleh Pak Amja tadi. Silakan Bu Juni. Baik Bapak, yang pertama mengenai berapa kalinya ya Pak Hamzah ya. Ya. Ya Bu, Itu kan 2 kali dalam tahun anggaran yang sama atau 3 tahun anggaran. Jadi mana yang lebih dulu ditemui gitu Pak? Ya, jadi pokoknya dia maksimal 2 kali nih gitu. Kalau misalkan dia udah 2 kali, terus mau ngambil lagi yang ketiga itu udah nggak bisa gitu ya Pak ya. sementara ini Bu, izin Bu, Hmm? sementara di sistem SPSE sendiri mengakomodir untuk lebih dari 2 kali. Nah, itu memang secara sistemnya belum dikunci ya Pak Emin ya. Gitu. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Hamzah itu memang masih manual Pak untuk ngeceknya 2 kali. Nah, awalnya juga di kami itu tidak ada sistemnya nih untuk mengecek. Nah, kita sudah ada yang namanya sistem informasi repeat order, betul sekali yang Pak Hamzah sampaikan itu, Pak Ronald. Jadi Ya. itu pun baru ada di PU saja. Jadi Hmm. kita juga tidak bisa melihat, jadi memang khusus untuk di PU saja untuk melihatnya. Dan itu pun tidak otomatis di reject by system, tapi untuk dijadikan reference untuk ketika melihat bahwa oh ini badan usaha sudah repeat order lebih dari 2 kali, jadi nggak bisa di repeat order lagi. Seperti itu. Izin Bu, Nah, mau ya, menambahkan sedikit Bu. Jika memang ada penyedia jasa, ini anggota-anggota kita di Kindo Nasional yang di wilayah, memang terakomodir di sistem lebih dari 2 kali. Kira-kira konsekuensinya apa itu? konsekuensi apa nih Pak? Ya Nah, artinya bisa, SELKPP-nya tidak mengatur konsekuensi ya Pak Emin ya, tapi tidak boleh lebih dari 2 kali gitu pada intinya. berarti nasional ya Bu ya. Ya, nah tapi mungkin perlu dicermati juga Pak, di dalam SPSE itu kalau kalau publik kan bisa melihatnya repeat order ini dari SPSE ya Pak ya, Iya tidak Bu. terlihat bahwa dia KSO atau tunggal. Nah, kalau KS itu sebenarnya entitasnya berbeda dengan yang tunggal Pak, Baik gitu. Bu, beda entitas ya Bu ya. Ya, jadi yang terlihat di SPSE mungkin hanya lead firm-nya saja. Padahal dia misalkan di RO untuk KSO gitu, antara lead firm dengan anggotanya. Gitu. Itu Pak Ronald, Pak Ya. Hamzah. Ya. Pak Amja, gimana Pak Amja? Sudah kira-kira terang benderang Pak Amja? Baik Pak Ronald, sudah Pak. Oke ya, Maaf, terima kasih Pak silakan Ronald. dicatat ya komunikasi dengan teman-teman di sana supaya lebih nanti memahami. Oke, Baik eh, Pak Ronald. ya saya coba di sini ada Pak Andriman Karim yang resen, silakan. Saya tunjuk dari sini saja. Silakan singkat padat ditujukan ke siapa Pak Andriman? Baik, terima kasih. Pertama, mohon maaf terlambat masuk, ada kegiatan. Kedua, berikut pertanyaan mungkin dari LKPP yang lebih bisa menjawab atau berkompeten, bukan kompeten lah, berwenang kali ya. Karena aturan tidak hanya terbatas instansi. Pak, apakah dalam RO kegiatan negosiasi, klarifikasi negosiasi itu harus tetap ada? Dan kalaupun ada, saya mau bertanya, ini yang paling susah, yang kami alami. Eh, apakah harga satuan dalam penawaran kami konsultan, baik kontrak itu lamsam maupun waktu penugasan, harus selalu lebih kecil atau sama dengan HPS? Walaupun penawaran total kami sudah di bawah HPS, tetapi harga satuan pun masih diteliti harus lebih kecil dari HPS. Mohon pencerahan ketentuannya itu bagaimana, Bapak? Kedua, kepada Ibu PUPR, apakah SEPUPR ini berlaku juga di kementerian atau instansi lain, KLDI lain berlaku atau tidak, untuk pekerjaan-pekerjaan lain juga, misalkan ya yang lain-lain lah ya. Seperti itu sementara Pak Ronald dan Oke, Ibu baik. Bapak, terima kasih. Ya, saya senang nih kalau peserta bertanyanya to the point begini dan tidak panjang-panjang. Baik, Pak Emin, silakan Pak Emin tadi Ya, masalah harga, kemudian Ibu Juni tadi masalah ini berlaku apa enggak di luar PUPR gitu. ya. Silakan Pak Emin. Pertama soal harga ya Pak atau biaya. Jadi saya kira di
metode apapun di pengadaan jasa konsultan itu kan namanya negosiasi pasti dilakukan ya. Mau seleksi, mau tunjuk langsung, mau repeat dan sebagainya. Itu yang pertama gitu ya. Apalagi kalau kemudian bisa jadi loh Pak, perusahaan di repeatnya sama, tenaga ahli, ritmenya sama, anggotanya bisa jadi berubah kan? Anggota dari yang mengerjakan, maksudnya yang tenaga ahlinya. Sehingga sangat layak kalau kemudian Pokja melakukan klarifikasi sekaligus juga negosiasi gitu ya terhadap harga satuan yang ditawarkan oleh penyedia. Jadi saya kira soal negosiasi metode repeat order juga tetap membuka ruang untuk negosiasi gitu ya. Sama seperti proses penunjukan langsung yang lain juga ada proses negosiasi, termasuk juga kalau kita bicara seleksi juga ada proses negosiasi, baik itu kontrak lamsam maupun kontrak waktu penugasan. Apakah kemudian harus lebih kecil atau tidak ya tergantung bukti yang disampaikan kalau menurut saya kan salah satu faktor yang penting kan bukti setoran pajak gitu ya yang dimiliki oleh tenaga ahli tersebut berapa sih sebetulnya yang selama ini dibayarkan dikalikan tentu ada koefisien kalau dia tenaga tetap berapa 4, sekian tenaga tidak tetap 2,5 kali apa namanya tadi apa gaji bulanan atau terima apa basic salary tadi gitu ya. Jadi saya kira kalau aspek hak biaya Pak tetap dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi oleh Pokja. Catatan saya adalah karena saya juga mantan Pokja, salah satu prestasi yang bisa ditunjukkan oleh Pokja Pak adalah juga bisa melakukan negosiasi, terutama negosiasi harga turun ya Pak. itu itu ukuran yang saya kira standar gitu sama seperti auditor ukuran kinerjanya ada beda penemuan gitu kan tapi Pokja juga sama bukan berarti harus turun ya tidak saya bilang tidak tetapi salah satu juga yang menjadi capaian kinerja Pokja dalam konteks jasa konsultan adalah soal negosiasi biaya dan saya pikir kalau memang basisnya jelas bukti dukungnya kuat ya kenapa tidak proposal yang Bapak usulkan itu diterima secara penuh oleh Pokja. Jadi tidak selalu harus turun, tetapi yang naik biasanya sangat sulit kalau mau naik ya. Itu jadi temuan auditor biasanya kalau mau naik Pokja berani menaikkan biaya gitu ya. Yang ada sih sama atau turun. Itu mungkin Pak Karim. Ya izin begini Pak, kalau mengenai tenaga ahli jelas aturan mainnya, apa dasar-dasar hukumnya jelas. Tapi mengenai non personil Pak, misalkan survei-survei ya. Ya. Nah itu dengan contoh-contoh kontrak yang lalu kan kita bisa menjadikan apa namanya dasar ya. Nah. Contoh-contoh kontrak yang lalu, harga-harga satuan kontrak yang lalu juga bisa menjadi dasar. Kan begitu ya, mungkin tolong dijawab nantinya. Lalu dasar itu, lalu dengan di lokasi lain, di HPS-nya dirubah lebih rendah. Nah, bagaimana kita udah tahu ini tahun lalu seperti ini. Kenapa sekarang harus lebih rendah? Tahun berbeda. Oke. Selama Ya. ini kalau survei itu yang berbeda hanya transport. Ya. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang laboratorium ataupun pemetaan segala macam itu kan di mana-mana di Priuk ataupun di Papua maupun di Aceh sama aja kelakuannya kan. Ya. Nah ini loh Pak. Udah ketangkap esensinya Ya. Pak. Udah. Apakah harus lebih rendah Ya. dari yang dia tentukan? Terima kasih itu Ya. Pak. Tadi mana Pak Emin ya. Silakan Pak. Saya kira lokasi menentukan ya Pak, menentukan juga berapa harga yang wajar untuk biaya langsung non personil. Jadi saya sampaikan bahwa sekalipun ini repeat kan tidak selalu lokasinya sama persis dengan yang kalau dikonstruksi ya sama persis dengan yang proyek kemarin toh. Mesti ada perbedaan. Itu yang pertama. Apa kemudian yang kedua juga apakah terjadi perbedaan metodologi? Tidak. Jika dengan metodologi yang berbeda Sama. kemudian wajar kalau Pokja menawar lebih rendah ya. Nah, yang ketiga saya tidak tahu apakah memang Pokja punya referensi yang lain yang ketika bukan Pokja sih, lebih tepatnya PPK
membuat HPS dan itu diikuti oleh Pokja waktu negosiasi. Jadi ini bisa jadi sangat kasuisis ya, apa namanya, dalam konteks kemudian negosiasi. Tetapi sekali lagi Pak, karena memang gini, tadi kan disampaikan batasannya bukan satu PPK. Batasannya ini kan dalam satu KPBJ yang sama. Jadi kalau bilang PUPR, bisa jadi nih, bisa jadi yang meripit ini bukan PPK yang kemarin. Betul ya? Mungkin ya, sangat mungkin lah. Karena batasannya satu PUPR nih, satu KPBJ. Jadi boleh jadi kemudian perhitungan-perhitungan oleh PPK yang mau repeat ini berbeda dengan yang kemarin disusun oleh PPK yang sebelumnya. Jadi ini sangat mungkin juga karena yang meripit itu kemungkinan juga boleh oleh PPK yang lain yang dalam satu UKPBJ yang sama. Dalam konteks ini adalah sesama apa namanya PPK PUPR. Kira-kira gitu mungkin responnya terhadap yang disampaikan Pak Karim. Ya, Pak Karim, mudah-mudahan bisa ini saya lihat dari mimik wajah ini kayaknya Bapak belum puas ini. Tapi oke lah, karena masih banyak ini Pak. Sementara mungkin bisa. Yang itu yang satu lagi Ya, Pak, apakah Ibu. berlaku di instansi Ya, lain? silakan Ibu Juni. Silakan Ibu Baik, Juni. Ya. Pak Karim. Jadi sebenarnya SELKPP ini, yang SLKPP nomor 3 tahun 2022 ini berlaku di seluruh kementerian, Pak. Jadi repeat order ini bisa dilakukan oleh seluruh kementerian. Nah, yang SE14 ini hanya berlaku di PUPR dan ini mengatur tata caranya saja, Pak. Gitu. Jadi tidak ada pengaturan khusus untuk kebijakannya, gitu, Pak. Itu Baik. Pak Oke. Ronald. Ya, Terima baik. kasih. Pak Andriman sudah nunduk-nunduk berarti sudah oke gitu. Saya monitor juga ini semua peserta di sini, ada yang senyum, ada yang marah, ada yang Terima kasih kesel. Pak Ronald. Terima Ini kasih. saya monitor nih, biar semua semangat. Baik, Pak Adra Yedi. Setelah itu nanti Pak Kasim ya. Pak Adra dulu ini, udah dari tadi. Saya takut Izin Pak tangannya. Ronald, Ya. mungkin setelah Pak Adra ada pertanyaan banyak yang secara tertulis kita selang-selingin aja, Oh baik, gimana Pak? baik. Oke. Pak, ya, Pak Ya, Adra singkat padat ya terima Pak. kasih. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau menanyakan ada beberapa. Yang pertama, yang proyek yang serupa ini seperti apa ukurannya, Pak, untuk repeat order? Siap itu. Yang kedua, itu tenaganya tadi dari disinggung sama Pak dari Bapak LKPP, Pak Amin. Yang disinggung sedikit tenaganya mungkin tidak sama atau setara gitu dengan yang di repeat order. Itu kan masalah yang dihadapi nanti pasti bakalan berbeda juga Pak, yang di lapangan. Contoh untuk pengawasan dari konsultan lah. Itu orang-orangnya pasti berbeda juga yang dihadapi. Siap tuh itu sosial politiknya berhadapan pasti berbeda juga yang dihadapi gitu kan. Kemudian tadi ada saya tengok sekilas itu bisa ditambah 50% dari harga sebelumnya. Betul ya Bu Zunia? Nah ya, umpamanya 250 nanti bisa jadi 300 untuk biaya pengawasannya gitu. Betul, betul. Yang kedua, yang menentukan repeat order itu satker tertentu atau dari KKPJ tertentu. Kemudian apakah diundang langsung perusahaannya yang pernah mengerjakan paket tertentu itu, atau dari sikap diundang langsung gitu Pak? Diumumkan kemudian diundang langsung perusahaannya yang pernah mengerjakan yang sama. Gitu. Karena kami tentu informasinya kalau tidak dari LPSE kami tidak tahu. Nah, itu kalau tidak masuk emailnya kan kami tidak tahu rekanannya. Oke. Ini agak banyak sedikit nih Pak. Ya, biar kita satu lagi. satu lagi Pak ya, bagi-bagi satu lagi Pak. Ya. Sampai di mana sosialisasi untuk repeat order ini Pak? Apakah semua Pokja se-Indonesia itu udah tahu atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan kelima ini menarik.
Tapi paling tidak Inkindo sudah melakukan sosialisasi hari ini, Pak. Nanti ke Pokja lain. Oke, ini mungkin dimulai dari Ibu Juni kali ya. Nanti baru Pak Emin. Nah, silakan Bu Juni. Izin Pak Emin. Jadi Bapak dan Ibu menurut SELKPP itu pekerjaan yang berkaitan atau ruang lingkupnya sejenis dan pekerjaan sebelumnya itu ada 4. Pertama, uraian pekerjaannya sama. Misalkan sebelumnya ini pekerjaan pengawasan gedung, sekarang juga pekerjaan pengawasan gedung gitu ya Pak ya. Terus yang kedua, keluaran yang ingin dihasilkan. Misalkan sebelumnya adalah kajian untuk penyusunan dokumen perancangan. Sekarang juga sama keluarannya. Dokumen perancangan untuk misalkan untuk gedung 2 lantai gitu. Kemudian metodologi yang akan digunakan. Misalkan kajian untuk apa ya? Penelahan yang memerlukan survei gitu. Kegiatan surveinya sama. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah komposisi tenaga ahli. Jadi tidak harus semuanya terpenuhi, Pak. Salah satu saja terpenuhi itu sudah boleh, Pak. Gitu. Jadi sebenarnya pilihannya tuh banyak sekali, Pak. Gitu. Kita bisa pakai uraian pekerjaan, bisa pakai keluaran, bisa pakai metodologi, atau bisa pakai komposisi tenaga ahlinya sama nih. Gitu. Nah, kalau kita pakai kriteria komposisi tenaga ahli yang sama, barulah ada ketentuan yang maksimal 50% dari waktu penugasan tenaga ahli sebelumnya. Demikian untuk yang pertanyaan yang pertama dan yang kedua ya Pak Hadra. Untuk yang ketiga Pak terkait dengan repeat order ini dari SOP-nya atau dari SELKPP-nya memang yang pertama memerlukan RO ini ada dari PPK. Jadi PPK ini meminta atau mengusulkan kepada BP2JK atau UKPBJ bahwa dia akan melakukan repeat order kepada paket ini. Jadi sudah jelas Pak, paket yang sebelumnya akan di repeat order itu paket apa? Nilai kinerja penyedia jasa pada paket sebelumnya itu berapa? Barulah di dalam aplikasi nanti si Pokja itu kemudian terkait dengan pertanyaan yang keempat, Pak, si Pokja itu nanti akan meng-create paket di SPSE dan akan melakukan pemilihan dengan metode non-tender. Terus dia klik repeat order dan dia harus memilih paketnya yang mana. Menginput cari paketnya gitu, masukkan kode RUP-nya. Oh, dapat paketnya ini. Nah, nanti penyedia yang itu tuh diundangnya juga melalui sikap, Pak. Gitu. Bahkan sudah tidak diperlakukan tidak perlu lagi melakukan evaluasi kualifikasi. Jadi langsung diklik gitu, Pak. Nah, nanti penyedia yang terundang by system itu memasukkan penawaran itu dan dilakukanlah evaluasi seperti biasa. Dan terkait sosialisasi RO ini sudah dilakukan kalau di lingkungan PUPR sudah ya Pak. Tapi kalau untuk di KLPD lain mungkin nanti Pak Emin bisa menambahkan. Kalau di di PUPR ini sudah dilakukan sejak 2022 gitu. Bahkan SE PUPR-nya itu sudah dari 2021. Itu Pak Ronald, Pak Iya, Emin. eh, Pak Adra, ini saya kalau mendengar Ibu Juni menjelaskan dari dulu gitu saya senang. Ya, Beliau terima kasih Bu. detail, Nah, tenang gitu penjelasannya dan Bu. kita semakin jelas. Mudah-mudahan jelas ya Pak ya. Pak Emin, silakan Pak Emin mungkin ada yang Ya, ditambahkan. Insya Allah. saya kira sebagian pertanyaan Pak Ade itu sudah dijelaskan Bu Juni dengan baik ya. Jadi RO ini kriteria atau yang bisa menyebabkan RO ini tadi ada 4 ya. Tadi saya kira milih salah satu juga udah oke gitu ya. Salah satu. Nah, saya mungkin ingin menegaskan kembali terkait ketika kriteria yang dipilih adalah soal terkait dengan tenaga ahli. Baru dikeluarkan surat edaran nomor 3 itu. Kalau yang menjadi basis RO ini adalah soal tenaga ahli, maka ya ketua timnya harus sama dengan yang proyek sebelumnya. Yang kedua, walaupun memang basisnya kepada tenaga ahli ini, kan sekali lagi namanya proyek tidak bisa 100% sama persis gitu ya. Ada mungkin penambahan sedikit ruang lingkup sehingga jumlah menmannya atau jumlah person-mannya bertambah. Jadi kalau tadinya misalkan 5 orang tenaga ahli, masing-masing tenaga ahli pukul rata 4 berarti kan 20 ya. 20 apa namanya menman gitu ya. 4 bulan 5 orang.
Bisa jadi ada kebutuhan lain, misalkan ya, tetapi maksimum cuma nambahnya 50%. Jadi kalau tadi jumlah menmannya 20, karena 5 orang kali 4 bulan, bisa menjadi ditambah 50%, berarti bisa sampai maksimum 30 menman. Dengan 30 menman itu artinya bisa nambah tenaga ahli yang lain yang mungkin di proyek sebelumnya tidak perlu gitu, tapi proyek ini mungkin ada perlu tambahan, atau memang durasi pekerjaannya menambah sehingga jumlah menmannya menambah gitu Pak. Jadi itu sebetulnya dalam rangka kita memberikan satu fleksibilitas bahwa repeat order sesungguhnya sesuatu yang mudah dilakukan dan bisa menjangkau berapa kriteria proyek yang memang di repeatkan kira-kira gitu ya. Jadi tidak kaku banget harus plek 100% karena kita yakin bahwa nggak ada lah proyek yang 100% sama persis 100% A sampai Z, yang pasti ada perbedaan-perbedaan, dan itu kita paham betul bahwa itu akan seperti itu. Nah, yang kedua, kalau sosialisasi di awal kita menyusun apa namanya Perlem 12 ya Pak, saya lupa bulannya, terus kemudian juga surat edaran nomor 3, kami selalu sosialisasi. Biasanya kami bagi dua, satu adalah kepada satker, ya, artinya UKPBJ, itu biasanya kami lakukan, dan yang kedua ke asosiasi. Sehingga saya Inkindo hadir waktu dengan asosiasi Pak, tahun 2022 gitu ya, ketika kita menjelaskan, dan mungkin saya nggak tahu kalau kemudian tidak semua anggota hadir ya. Tapi sepanjang yang kami tahu sih memang mungkin ya, saya nggak tahu kalau ke Bu Juni ya, pertanyaan terkait dengan RO dari Satker di luar PUPR rasanya juga nggak banyak ya. Artinya asumsi saya mungkin sudah cukup clear lah, kira-kira gitu. Jadi mudah-mudahan begitu Ya, asumsinya. ya, terima kasih Pak Emin. Bapak Ibu, memang kita kalau kaitan dengan LKPP, PUPR itu biasa kita cepat untuk direspon oleh mereka. Cuma kadang-kadang memang waktu Bapak-bapak dan Ibu ini memang karena ngurus negara memang harus disesuaikan itu. Maka ketemu kita hari ini walaupun sedikit agak mendadak ya Pak Emin, Ibu Juni. Tapi tidak apa-apa. Yang penting hasilnya membawa banyak orang bergembira. Oke, Mbak Ani, silakan ditampilkan ada pertanyaan di chat ini, biar seimbang ini. Ya, silakan. Oke, ini kita mulai di sini ya Pak. Dari mana itu? Ini tadi dari WA sih nggak ada nomornya Pak. Jadi Oke, baik. untuk penunjukan langsung di bawah 100 juta, mungkin Ya. akan lebih baik nilai tersebut dikhususkan untuk konsultan lokal saja, dan tidak boleh ada konsultan di luar provinsi yang boleh mendapatkan penunjukan langsung tersebut. Ya, mungkin bukan tidak boleh kali ya, diutamakan kali ya dengan mereka gitu ya, supaya ini masalah boleh tidak boleh ini juga menjadi nggak adil juga ini. Oke, lanjut Mbak Ani, silakan. Ya, ini dari Pak Khairul Rozikin Pak. Apakah RO mensyaratkan tenaga ahli yang sama dengan sebelumnya? Nah, ini Ya, mau dijawab oke. dua pertanyaan atau semua dulu? Banyak ini Pak, panjang ini. Tiga. Tiga ya. Ya, Yang ketiga dari Pak Bambang Lantono. Maaf ya. untuk report order, apakah harus ada pekerjaan yang sama untuk bidang atau subklasifikasi atau jenis lingkup yang sama? Kalau pada saat proses lelang awal dengan KSO, apakah untuk RO bisa untuk anggota KSO atau harus KSO? Monggo Pak, Ya, silakan. silakan Pak Emin, mungkin kalau ada yang berhubungan saya persilakan Pak Emin, dimerahkan Mbak Ani. Ya, Ya, baik, kalau tadi ada usulan 100 juta ke bawah ya Pak, bukan PL kali ya, pengadaan langsung mungkin ya. ya Karena pengadaan langsung betul. beda ya, kalau 100 juta ke bawah itu pengadaan langsung. Um, Ya, usulannya terima kasih, kita bukan kita terima ya, maksudnya kita catat gitu Pertimbangkan. ya. Ya, Tetapi kemudian mohon Bapak Ibu sekalian bahwa lokasi di masing-masing daerah ini beda-beda ya. ya, Kalau kita ngomong dikhususkan untuk penyedia kabupaten, kota, provinsi, ya pertanyaannya apa? Iya masih selalu ada gitu ya. Ini yang saya kira juga menyulitkan. Yang kedua ya saya kira juga karena kita sebetulnya ingin menjadi satu pasar pengadaan nasional, ya diharapkan penyedia di daerah lain juga punya kesempatan sekali lagi. Soal nanti dipilih atau tidak itu masing-masing lah kira-kira gitu. Kalau diharuskan harus dari wilayah,
ini saya kira kembali ke konsep Kepres 16 tahun 94 Pak Ronald gitu ya. Iya, iya. Padahal ini perubahannya sudah banyak sekali dan kita berharap bahwa semakin cair sebetulnya dalam konteks kita mendapatkan proyek atau paket dari tempat manapun kira-kira. Apalagi yang kedua ya? Iya, apakah RO mensyaratkan tenaga ahli yang sama dan sebelumnya? Tergantung tadi kriteria, tapi ya kalau sekali lagi kalau karena ada 4 kriteria, tapi kalau pendekatannya kepada soal apa tadi kriteria tenaga ahli yang dipatok ya hanya ketua tim saja Pak. Ya. Ketua Tadi, tim. Jadi kalau ya. anggota tim atau tenaga ahli yang bukan ketua tim ya boleh saja yang lain kira-kira gitu ya. Ya. Apalagi ya? Bu Juni aja kali ya, yang berikutnya saya enggak. Ya, Ibu Juni mungkin bisa dilanjut yang berikut itu Baik. Bu, karena teknis itu. Izin Pak Emin, ini terkait yang harus kalau sebelumnya KSO, apakah harus KSO lagi? Nah, kebijakan sebelumnya di PUPR demikian Pak Ronald. Jadi kalau sebelumnya KSO, maka repeat order itu harus untuk KSO-nya lagi, gitu. Tidak bisa terhadap salah satu. Karena Ya, penilaian kinerja sebelumnya juga terhadap KSO, bukan terhadap salah satu anggota KSO-nya. Nah, bahkan saya nggak tahu di sistem SPSE-nya, Pak, eh, apakah sikapnya itu muncul, misalkan lead firm dan anggota gitu. Apakah sikapnya muncul hanya di lead firm saja atau di anggotanya juga muncul nih untuk paket sikapnya? Karena yang tercatat di sistem itu kan SPS itu baru lead firm saja ya Pak Emin ya. Kalau untuk tender atau Oke. seleksi sih hanya lead firm saja gitu. Saya nggak tahu kalau untuk RO nih. Demikian Pak Emin, mungkin kalau Ya, ada tambahan Pak Emin. ya, sebetulnya kalau kita bicara penilaian kinerja itu kalau dia belum KSO, maka ya dinilai bukan hanya kepada lead firm, tetapi kepada seluruh anggota KSO, termasuk anggota-anggotanya gitu ya. Nah, saya cuma belum lihat di tampilan itu bagaimana cara menilai gitu ya di sikap itu, tapi menilai sikap oleh pejabat pembuat komitmen itu terhadap entitas yang berkontrak dengan PPK. Kalau entitas itu adalah KSO, maka kewajiban apa tadi PPK itu memberikan penilaian kepada seluruh anggota KSO yang ada di proyek yang dinilai oleh dia. Saya kira itu sih. Oke, baik. 3 pertanyaan saya kira sudah terjawab. Silakan Mbak Ani di scroll. Ya, ini ada dari Nermi. Apakah report harus dari penyiar sebelumnya? Saya kira ini sudah dijawab tadi. Pak Roganda, sekian. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan sama, saya skip aja ya. Maka itu kita silakan menyimak dari semua pertanyaan itu supaya kita bisa menangkap. Kemudian ada Pak Roganda Segian, apakah persyaratan PK menuntut reorder? Apakah apa ini persyaratan PWK menuntut reorder? Saya kira ini tadi sudah dijelaskan ya sama Ibu Juni ya, persyaratan itu tadi sudah dijelaskan. Kemudian dari hartawan, berapa batas nilai kontrak maksimal penunjukan langsung untuk kelas klarifikasi kecil, menengah, besar, untuk tender kecil, menengah, besar. Ini spesifik mungkin Ibu, apakah masih berlaku Baik. segmentasi pasar ini Bu? Silakan nih Bu Yuni. Baik, Bapak. Iya, eh secara spesifik dalam SELKPP nomor 3 tahun 2022 ini tidak diatur mengenai segmentasinya, namun sudah ada pengaturan mengenai segmentasi dalam Perpres dan PP ya Bapak. Di dalam PP dicantumkan bahwa untuk usaha besar hanya bisa bekerja pada segmentasi besar, risiko besar gitu. Dan itu menurut kami tetap harus kita patuhi Pak, walaupun tidak diatur secara detail dalam SE ini. Jadi mengenai segmentasinya kita tetap mengikuti dan batasannya sesuai Perpres. Kalau kecil di atas 100 sampai 1 miliar, menengah di atas 1 sampai 10 dan besar di atas 10 gitu ya. Di atas 2,5, sorry, bukan 10, 2,5. 2,5. Ya, betul Pak Ronald. Jadi Ya, ini hanya metode pemilihan RO ini ya. ya. Sekali lagi RO ini hanya salah satu metode pemilihan. Tetapi kalau bicara tentang persyaratan kualifikasi, segmentasi, ya kita tidak berubah apa-apa sebenarnya. Mengikuti yang sudah berlaku 0 sampai 1 M, di atas 1 sampai 2,5, di atas 2,5. Jadi seperti itu ketentuan yang basicnya ya.
Ya, ya, ya. Ya, saya pikir ini udah terjawab Pak Emin, Ibu Juni. Kemudian ini ada Pak Yusuf. Ini juga saya pikir sudah dijawab tadi ya terkait tenaga ahli yang sama gitu ya. Itu tadi udah ya. Kemudian Pak Putra, apakah ribu order bisa dilakukan untuk paket pekerjaan multi-years ini ya, yang sudah berumur 5 tahun untuk perusahaan ber-KSO, apakah komisi KSO-nya harus tetap dan bisa berubah? Ini juga tadi sama. Ini yang pertanyaannya Bu, yang paket pekerjaan multi-years yang sudah berumur 5 tahun Bu. Mungkin itu Bu. Siap, Pak. Eh, untuk paket yang sudah MYC 5 tahun, sayang sekali itu tidak bisa di repeat order, Pak. Kita akan terkendala di sistemnya, karena kontraknya sudah 5 tahun yang lalu. Kita cuma bisa maksimal sampai dengan 3 tahun anggaran ke belakang, Pak. Jadi sudah tidak bisa lagi, gitu. Iya, baik, sudah jelas itu jawabannya. Oke, itu yang tertulis. Terima kasih. Ini yang resen ini, resen. Nah, ini ada Pak Kasim, ada Pak Saiful, ada Ibu Lita. Pak Kasim singkat, padat, terang benderang, Pak. Ya, silakan Pak Kasim. Makasih Bang Ronald dan semua teman-teman peserta. Simple aja, yang lain sudah terjawab, jadi tinggal satu. Dan ini ada pengalaman beberapa dari kami sendiri. Syarat repeat order adalah perusahaan itu pernah mengerjakan dengan item yang sama atau sejenis kurang lebih dari 3 tahun, gitu kan. Pertanyaannya gini, jika perusahaan itu berkontrak di tahun 2020 multi-years hingga sampai 2022, untuk berkontrak RO di tahun 2024, mana yang dihitung? Apakah tahun dia mulai berkontrak 2020 atau terhitung sampai dengan akhir kontrak 2022? Itu pertanyaannya. Jadi apakah yang dihitung 3 tahun itu awal dia berkontrak atau terhitung sampai akhir kontrak dia dianggap 3 tahun gitu? Mungkin bisa Ya. Wah, itu aja itu. Ya, ini teknis sekali dan ini pasti Pak Kasim punya pengalaman ini. Beliau ini kalau bertanya biasa dia punya pengalaman di lapangan ini. Mungkin Ya. Pak Emin, nanti Ya. Bu Yuni silakan. Tadi sebetulnya pertanyaan Bapak mirip dengan Pak Putra ya, multi-years kontrak. Jadi yang kita hitung mundur 3 tahun itu sejak tanda tangan kontrak yang awal. Ya. Bukan adendum, bukan selesainya proyek. Jadi kalau tadi mencontohkan kita punya mau repeat nih 2024, sementara penyedia yang mau kita repeat kontrak multi-years 2020 gitu kira-kira ya. Berarti sudah lewat dari 3 tahun. Maka itu tidak eligible untuk di-repeat, Pak. Jadi gini Pak, kontrak perusahaan itu berkontrak masih kalau dihitung multi-years dia kan berkontrak 2 tahun lebih. Jadi kalau yang diinput tahun 2020 dia berkontrak, lalu tahun 2021 dan 22 apakah terhitung sebagai masa kerja atau bagian daripada syarat bisa DRO atau memang tidak dihitung, hanya dihitung pada saat mulai berkontrak untuk diinput masuk ke sistem gitu? Ya, itu yang diinput adalah pada saat dia tanda tangan kontrak yang pertama tahun 2020, Pak. Berarti yang tahun 2021, 2022 dianggap bukan suatu ikut serta dalam syarat ber-RO gitu Pak ya? Artinya Ya, dia kan multi-years pekerjaannya. Ya, gitu. ya, betul. Karena kita ngitungnya dari periode yang awal kali kontrak. Bahwa dia punya kontrak 2020, 2021, 2022 sebagai multi-years kontrak, iya. Tapi yang kita pegang 3 tahun itu adalah kapan sih Awal. dia tanda tangan kontrak pertama Sama. yang paling jauh dari Ya. tahun sekarang. Ya, saya pikir udah Ya, terang benderang sudah. Pak Kasim Ya, dan cukup. Ibu. Makasih. Ya, Ibu Juni juga udah nunduk-nunduk, jadi nggak perlu saya serahkan ke beliau lagi lah untuk menjawab. Pak Emin aja udah cukup. Baik, silakan Pak Saiful. Ini Pak Kasim tadi dari Gorontalo Pak. Ini Pak Saiful ini dari Sulawesi Tengah, ini dari Palu. Jadi kalau saya nggak kasih beliau nih nanti di Palu lagi saya nih. Silakan Pak Saiful. Terima Singkat, kasih padat, Pak. Om Ronald. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasumber dan teman-teman peserta yang saya hormati. Sebenarnya hampir mirip dengan pertanyaan Pak Kasim tadi.
Ini hanya berkaitan dengan masa juga, masa 3 tahun. Nah ini kan sekian banyak yang ditanyakan oleh teman-teman tadi, ini memberikan gambaran begitu multitafsirnya ini persoalan repeat order gitu. Nah saya kemudian berasumsi kalau kemudian 4 kriteria tadi itu hanya terpenuhi satu, itu sudah menjadi syarat repeat order, maka boleh dikata kalau kegiatan-kegiatan di daerah bisa 90% itu sekali lelang tahun ini, lelang 3 tahun ke depan lagi gitu. Karena hampir semua pekerjaan itu ya memenuhi salah satu unsur tadi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan berkaitan dengan Pak Kasim, pertanyaan Pak Kasim tadi, waktu 3 tahun itu dihitung tahun anggaran atau masa waktu tanda tangan kontrak. Misalnya dia tanda tangan kontraknya di bulan 5, berarti nanti 3 tahun kemudian di bulan 5 lagi itu batas akhir masa repeat ordernya gitu. Ataukah dihitung tahun anggarannya 2020, kemudian batas maksimumnya di 2023. Nah, itu juga masih menjadi tanda tanya karena auditor punya pemahaman tersendiri, Tipikor punya pemahaman tersendiri, PPK tidak tahu menjawab, Bang Ronald. Oke. Akibatnya kita lagi yang dipanggil gitu. Ya, 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 ya. Gitu aja dulu, Bang Ronald. Makasih. Dengan Assalamualaikum acara hari ini, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful, dengan acara hari ini nanti sampaikan ke PPK, dia harus jawab sesuai dengan yang dijawab oleh Pak Emin sama Bu Yuni. Pak Iya, Emin, ya, sekali-sekali kita undang PPK, Bang Ronald, biar mereka baik, paham. baik. Itu tugas negara, nanti kita berakan aja karena kita nggak punya dana, ngundang mereka nanti kita kasih ke negara aja lah supaya dianggarkan itu. Baik, silakan. Tadi masalah Ada sama Pak Saiful tuh. ya, tahun anggaran masa kontrak itu Pak, tahunnya itu Iya, apakah dia Bang. tahun anggaran Bang atau Satu. bulan? Silakan. Ya, saya mungkin jawab yang ini dulu ya. Jadi ya memang ada konsekuensi ketika kebijakan adanya kemungkinan PPK mengambil opsi untuk repeat order, sementara mungkin pekerjaan di pemerintah daerah barangkali ya punya kesamaan atau kemiripan yang sangat besar dengan proyek-proyek yang sebelumnya gitu ya. Sehingga memang kemudian betul yang disampaikan Pak Saiful, seleksinya bisa jadi sekali, proyek berikutnya repeat order. Tapi sekali lagi bahwa repeat order ini bukan kewajiban. Repeat order adalah pilihan, ya pilihan. Nah, tergantung perspektif sih Pak. Kalau saya melihatnya gini, perspektif itu dalam arti begini. Sekalipun repeat order ini adalah kalimatnya dapat digunakan, kembali kepada para PPK dan Pokja menurut saya. Karena kalau saya memposisikan nih ya, saya memposisikan sebagai PPK. Betul, secara proses pemilihan jauh lebih cepat. Karena mungkin hanya hitungan berapa hari ya, paling antara seminggu, maksimum 2 minggu lah. Proses repeat ini selesai dari mulai undangan sampai dengan kontrak tanda tangan gitu ya. Sementara kalau melalui proses prakualifikasi itu paling cepat ya 2 bulan kira-kira. Itu pertimbangan waktu. Tapi juga kadang-kadang teman-teman PPK juga punya pertimbangan dari sisi aspek keamanan Pak, aspek audit. Karena apa? Karena walaupun itu dibolehkan repeat, biasanya kalau teman-teman PPK juga harus siap menghadapi berbagai pertanyaan auditor atau mungkin APH lah kira-kira. Dan bagi PPK biasanya jauh lebih mudah menjawab ketika proses pemilihan penyedia itu melalui kompetisi yang terbuka dibandingkan yang metode penunjukan langsung. Jadi fasilitas ini walaupun ada, menurut hemat saya
tidak selalu digunakan oleh teman-teman PPK, terutama di pemerintah daerah, gitu ya, karena berbagai pertimbangan-pertimbangan tadi yang saya sebutkan. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua nanti mohon Bu Juni aja ya, mungkin yang Siap. terkait dengan itu Ya. saya teksnya harus dibaca kembali nih, Bu Juni, Ya. terkait Ibu dengan Yuni. tahun anggaran Ya. antara periode 3 tahun anggaran itu persis dengan masa kontrak atau apa kira-kira gitu. Ya, Baik. terima kasih Pak Emin. Bu Yuni, Saya cek silakan dulu. Bu Yuni. Terima Ya. kasih Pak Emin. Ya. Terima kasih Pak Ronald. Mungkin sedikit menambahkan Pak untuk yang pertama. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan PPK bahwa karena saya sudah bekinerja baik, saya harus di repeat order tahun depan. Kita nggak bisa seperti itu gitu ya Pak ya. Pada intinya seperti itu. Nah, terus yang kedua, jadi secara sistem Pak Emin izin itu sudah dikunci Pak berdasarkan tanggal kontrak. Jadi begitu tanggal kontraknya lewat 3 tahun, kita tidak bisa mengklik lagi gitu untuk repeat order. Jadi memang di sistemnya sudah dikunci dari tanggal kontrak ya Bapak Ibu, bukan terhadap Sistem kan buatan manusia juga sistem. ya ketentuannya demikian Pak dari Ini siapa yang nyerobot ini? Nanti kena kartu kuning ini. Bang Ya, lanjut, Bang lanjut. Ronald, saya sedikit nyerobot ini, tapi karena ini menyangkut pertanyaan saya, mohon Sebentar dulu, maaf. Pak Kasim. Saya Sebentar dulu. ingin ngasih masukan aja bahwa Pak Kasim, ya, sebentar Pak oke, Kasim. sip. Ibu Oke, oke. Yuni tadi masih menjelaskan. Kita berikan dulu beliau menjelaskan Oke, sampai oke, tuntas, siap, baru siap, nanti siap. saya Ya, baca, ya. supaya lalu lintas kita nih agak bagus. Terima kasih Bu Yuni. Siap, Silakan. Bang, siap. Baik, terima kasih. Mantap, Bang. Dan kami juga pernah menanyakan hal yang sama sebenarnya Pak Emin ya kepada LKPP, dan dijawab juga secara tertulis Pak Emin waktu itu bahwa yang dimaksud 3 tahun anggaran sebelumnya ada sejak tanggal penandatanganan kontrak. Jadi kami itu sempat menanyakan apakah sejak tanggal PHO atau sejak tanggal kontrak 3 tahun anggaran ini, dan dijawab itu adalah sejak tanggal penandatanganan kontrak gitu. Dan itu pun terkunci di sistem SPSE-nya. Demikian, Pak. Oke. Terima kasih Bu Yuni. Tadi kalau ada motong tuh biasa tuh Bu. Karena semangat teman-teman ya, nggak bermaksud apa-apa itu. Silakan Ya, Pak Kasim direspon. Ya, silakan. saya masih semangat, Bang Ronald. Silakan. Tapi ini karena sistem tadi, tetapi saya lebih kepada memberikan mungkin masukan untuk dipertimbangkan ya ke depan jika begini terjadi. Pekerjaan kami misalnya berkontrak 2020. Lalu kemudian ini ruas yang sama nih, ya kan? 3 tahun misalnya kan, itu akhirnya 3 tahun. Nah, pas berakhir 3 tahun, dia akan di-repeat hanya selisih 1 hari gitu kan, atau 1 tahun. Yang 2 tahun yang 2021-22 tidak terhitung secara teknis, sangat mungkin kita bisa bayangkan sama-sama ya bahwa 2 tahun tidak terhitung, dianggap tidak dalam proses pekerjaan untuk di-repeat. Mengapa dia di-repeat? Dia berkelanjutan. Dia dengan output yang sama. Dan tidak semua kontrak yang bekerja di kontrak tahun itu bisa saja ini. Maka masukannya gini, biar tidak terjadi ke depannya seperti agak aneh, maka mohon dapat dipertimbangkan untuk hal ini bahwa perhitungan kontrak sebenarnya secara teknis atau hukum kontrak itu dimulai bertanda tangan sampai akhir, sehingga dapatlah ini bisa mungkin menjadi masukan kepada pihak-pihak yang berwenang itu, karena sangat lucu yang dihitung awal berkontrak lalu dia berkontrak selama 3 tahun lalu dia tidak layak di-repeat karena tidak dihitung 2 tahunnya gitu, hanya dihitung tahun pertama, sementara dia mengerjakan selama 3 tahun. Dan yang layak di-repeat sebenarnya ya berkelanjutan. Nah, ini sebagai masukan, mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan, dan terima kasih Bang Ronald. Mohon maaf saya memotong tadi, tapi karena semangat, hanya semangat aja buat Terima ini. kasih. Karena semangat bapak-bapak lah kita buat pertemuan hari ini. Kalau enggak, kita enggak buat ini. Ya, Bu Juni itu masukan Pak Emin, mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti, tapi masukannya itu betul, itu masalah kesempatan juga ya. Mungkin ada hal-hal teknis yang bisa diperhitungkan. Saya lihat di sini ada Ibu Lita. Kalau tadi suara laki-laki semua, saya senang hari ini. Ada suara ibu, suara perempuan. Silakan, tapi jangan terlalu panjang juga ya. Tetap singkat padat aja. Narasumber kita ini masih terus serius. Silakan Ibu Lita.
Selamat sore, selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ibu dari mana Saya Ibu? langsung saja, Dari mana? saya dari Maluku, Pak. Wah, dari Maluku, silakan. Udah agak sore di sana ya. Silakan, silakan. Iya, betul. Ya. Ya. Saya langsung saja ya, pertanyaan saya itu apakah disyaratkan dalam satu UPBJK atau seluruh Indonesia itu ada batasan maksimal untuk repeat order itu sendiri atau dan bagaimana perlakuannya terhadap kayak lead company dan anggota KSO? Apakah kalau misalnya dia anggota di RO yang lain, dia tidak bisa menjadi lead di RO yang atau ada syarat-syarat seperti itu atau tidak dengan batasannya. Oke. Terima Ini kasih itu mungkin saja pertanyaan. ke Ibu Juni kali Bu ya. Bu, Ya, ini betul dari Pak Ibu. Maluku Bu. Ya, ya. Mungkin ya, silakan Ibu. Bapak, jadi Bu Lita syaratnya itu adalah di UKPBJ yang sama gitu Bu. Jadi itu berlaku kalau kami di PU berarti untuk satu kementerian gitu. Tapi kalau misalkan nanti perusahaan ibu bisa 2 kali di RO di PUPR, 2 kali di RO di Perhubungan, itu tidak masalah ya Pak Emin ya. Karena sepanjang 2 kali di UKPBJ yang sama. Tapi ada batasannya kalau di PU ya maksimal 2 kali gitu. Nah, terus kemudian yang kedua juga terkait RO terhadap entitasnya. Nah, jadi kalau berbeda KSO itu kami melihatnya sebagai entitas yang berbeda, Bu. Jadi misalkan nih perusahaan Bulita di satu paket KSO dengan PTA, itu bisa ditunjuk tuh perusahaan Bulita dengan PTA sebanyak 2 kali. Dan nanti Bulita perusahaannya KSO dengan PTB bisa juga ditunjuk 2 kali, gitu, Bu. Jadi dianggap entitas yang berbeda. Jadi sebenarnya kesempatannya itu sangat banyak sih, Pak, itu untuk memudahkan ini. Demikian Pak Ronald. Ya, Ibu Lita udah bisa terjawab ya Bu. Ya, terima kasih. Berarti udah oke. Ada yang masih resen Ibu Ani. Kita sudah lebih 1 jam ini. Ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Tidak ada yang Oke. resen, ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau tidak ada lagi yang bertanya, yang di chatting ada, yang di chat? Yang di chat pertanyaannya sih sama seperti yang ditanyakan sama peserta lain, Pak. Jadi Oke, mungkin sudah tidak menyimak ada. ya. Ya, Mm-mm. oh, oke. Kalau Pak gitu saya, Ronald, ya, bolehkah apa materi yang tadi di-share, Pak? ya, Iya, nanti kita akan share Bu Lita setelah acara karena kami sudah memintakan ke para narasumber. Kita akan memberikan lewat DPP masing-masing, Bu. Baik-baik. Baik, ya. terima kasih. Ya, kalau bisa di-share di chatnya ini lebih bagus Mbak Ani, kalau bisa. Ya, Eh, baru satu, Pak. Kami menunggu dari Pak Direktur izin tadi materi. bentar, tadi udah dikirim ke saya, cuman saya belum Oke. sempat kutak-katik ini, nanti saya ini Siap. ya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya senang berarti. Oh ini ada satu nih ya, Ada satu Raisen dari Pak Papua Barat. Pak Buce ya, Iya. Papua Barat. Oh Pak, ini dari Papua Barat Pak, Ibu. Ya, Silakan Pak selamat Buce, silakan selamat ya. sore Bapak Ibu. Ya, Suaranya agak kecil, Mas. Iya. Selamat sore, kedengaran Pak Ibu. ya silakan, silakan. Siap, siap. Eh, Pak, saya mau bertanya nih soal tenaga ahli mungkin di luar daripada RO ini. Ini lebih ke arah tenaga ahli. Jadi tenaga ahli yang ada di badan usaha kan kadang-kadang ada direktur juga termasuk tenaga ahli. Contohnya direktur itu menjadi PJT. Pertanyaannya seperti ini mungkin Bapak Ibu. Bolehkah jika badan usaha yang direkturnya adalah juga PJT, yang adalah tenaga ahli, mengisi kuota sebagai tenaga ahli di dalam paket yang diikuti oleh badan usaha tersebut? Itu yang pertama. Terus yang kedua yang baru kemarin ditanyakan ke saya, jika sertifikat standar yang otomatis terverifikasi oleh sistem di OSS diajukan sebagai persyaratan di dalam lelang, apakah itu bisa mana ya kemarin pertanyaannya itu dipertanyakan oleh Pokja. Jadi Pokja itu maunya dia di sana itu tertulis terverifikasi, sedangkan itu bukan ranahnya badan usaha karena mungkin kita semua tahu bahwa itu adalah ranah dari kementerian. Kira-kira seperti itu.
Oke, Bu Juni ini mungkin lebih ke Ibu kali ya, karena ini Ya, praktek di lapangan ya Bu. Silakan Ibu, silakan. boleh. Walaupun agak berbeda tema, tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Ya nggak apa-apa Bu, Siap, ya kita terima kasih. memberikan kebahagiaan lah Bu Ya, buat teman-teman kita Bu ya Bu. Pak Bucek ya di Papua udah Siap, siap. kasihan Pak, jauh di sana udah jam 5 ya Pak ya. Ya, Benar sekali, ya. benar Pak sekali. Bucek, sebenarnya tidak ada larangan ya, siapapun yang ditugaskan oleh badan usaha untuk menjadi tenaga ahli, tidak ada larangan gitu Pak, bisa tenaga ahli tetap, bisa tenaga ahli tidak tetap, itu tergantung kebijakan dari perusahaannya untuk mengusulkan tenaga ahli dalam paket jasa konsultansi ini. Kemudian yang kedua, terkait sertifikat standar yang terverifikasi, eh, memang di dalam MDP-nya, kalau di PUPR, Bapak, itu tuh selain menyampaikan NIB, rekan-rekan konsultan juga harus menyampaikan sertifikat standar yang sudah terverifikasi gitu, dengan menyampaikan screenshotnya bahwa sudah terverifikasi. Nah, kalau misalkan memang terverifikasi by system juga itu nanti ada tulisannya sudah terverifikasi otomatis by Otomatis. system. Ya. Dan itu saja yang disampaikan pada Pokja sudah cukup, Bapak. Pertanyaannya seperti ini, Bu. Pokjanya ngotot katanya harus diverifikasi. Ini jadi pertanyaan juga. Jadi biasanya saya menyampaikan surat edaran Permen PUPR yang nomor 8 tahun 2022 mengenai eh, persyaratan yang di dalam itu, Bu, soal sertifikat standar itu, bahwa sudah dilakukan pemenuhan, lalu oke lah kalau masih menunggu proses verifikasi. Tapi dalam hal ini by system, terverifikasi secara otomatis by system, Pokjanya ada yang ngotot Ibu bahwa di sana itu harus tertera sertifikat standar terverifikasi gitu. Itu kira-kira jawaban kami kepada badan usaha yang menanyakan hal itu kepada kami di sekretariat itu, kira-kira bagaimana Ibu? Mungkin adakah surat Ya. edaran atau PO yang bisa menjadi pegangan kami di sekretariat untuk kami bagikan kepada anggota yang memberikan menanyakan pertanyaan yang sama. Kira-kira Oke, Iya, seperti itu. baik. iya. Bu Yuni mungkin Ya, ini perlu dibantu karena memang ya, kasus-kasus begini ada banyak di lapangan, ya. antara rasa dan fakta kira-kira gitu Bu. Ya, Mungkin bisa baik. dibantu Bu. Surat edarannya nanti kami sampaikan melalui Bu Ani ya, Bu ya. Kami juga sudah banyak, jadi sebenarnya kalau ini berarti masalah pemahaman ya Pak ya. Ya, betul, betul. Tapi kok secara ketentuan sudah ada Pak Bucek, jadi jangan khawatir. Tapi yang penting perusahaan konsultan ini menyampaikan sertifikat standarnya, jangan tidak menyampaikan gitu. Baik itu terverifikasi by system atau masih dalam proses verifikasi, silakan disampaikan. Itu Pak Oke. Ronald. Ya. Ya, Ibu Pak Bucek kira-kira bisa ya Pak, Bapak catat nanti kalau ada Siap. teman yang ini apa badan usaha Bapak kasih jawaban nanti akan dibantu suratnya nanti oleh Ibu Ani. Jadi Bapak Baik. Ibu terima kasih karena di Papua juga udah jam 5, di Jakarta jam 3, di tengah sudah jam 4 dan tentu Pak Emin juga masih mau ngurus urusan negara, Ibu Juni juga begitu. Beliau tidak urusannya Inkindo aja, tapi paling tidak pertemuan hari ini luar biasa Pak Emin, Ibu Yuni. Dan bahagia kali kami dari pengurus nasional kita bisa bertemu tadi ada 340-an. Mungkin sedikit saja ini closing statement dari Pak Emin, nanti juga dari Ibu Yuni mungkin itu untuk menutup. Silakan Pak Emin. Baik, Pak Ronald, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih. Jadi pertanyaan ini kan juga membuka cakrawala kita bahwa di lapangan masih banyak variasi penafsiran terhadap satu kebijakan gitu ya. Dan kita juga saat ini sedang menyusun revisi peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, termasuk tentu pada bagian terkait juga dengan rebate order. Jadi pertemuan ini juga penting bagi kami Pak Ronald sebagai bahan refleksi sekaligus juga masukan dalam rangka kita lebih menyempurnakan lagi regulasi kita yang mungkin masih ada beberapa bagian yang perlu diperjelas lagi ketentuannya. Tetapi tentu prinsip-prinsip dasar untuk kita terjadi persaingan, terjadinya kesempatan yang sama, fairness, dan lain-lain termasuk juga efisiensi itu tetap menjadi pegangan kita bersama.
kami tentu nanti dalam prakteknya dengan PUPR, dengan teman-teman anggota IV, mencoba merumuskan lampiran, dan kami tentu akan diskusi juga dengan asosiasi, termasuk juga dengan Inkindo, agar apa yang kita susun sebagai bagian juga yang inputnya dari refleksi kali ini juga akan menambah penyempurnaan terhadap regulasi yang kita susun bersama. Itu aja mungkin Pak Ronald. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Emin, luar biasa. Terima kasih Pak. Closing statement, Ibu Juni, silakan Ibu. Baik, Pak. Kalau dari kami singkat saja, Pak, kami ucapkan terima kasih pada Inkindo. Jadi diskusi seperti ini juga memperkaya praktek di lapangan seperti apa gitu ya, Pak, ya, memberikan feedback kepada kami gitu. Dan kita mungkin sama-sama berproses menuju lebih baik ya, Pak. Karena jangan lupa juga bahwa RO ini berdasarkan nilai kinerja sebelumnya. Gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu nilai kinerjanya tidak baik gitu, jangan harap bisa di repeat order. Jadi kita usahakan kinerja kita sebaik mungkin supaya bisa di repeat order. Demikian Pak Ronald. Terima kasih Ibu Juni, terima kasih Pak Emin. Saya hanya titip aja Pak, kita masih banyak PR itu di perubahan Perpres itu Pak. NPT, pengalaman lokal dan badan usaha lokal itu Pak, kami masih tetap titip. Nggak usah Bapak jawab sekarang juga, tapi saya hanya mengingatkan saja karena kita yang sering bertemu untuk itu Pak. Ya, oke, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman, ada dari seluruh Indonesia Pak, 340-an tadi, ini udah kayak Munas Pak, kami Inkindo Pak. Karena kalau Munas dia hadirnya sekitar segitu juga 400. Luar biasa nih kehadiran Pak Emin, kehadiran Ibu Juni, ini menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi Inkindo. Dan tentu teman-teman tadi dari seluruh Indonesia bisa menangkap pesan. Dan nanti Ibu Ani tolong ini dibuat di YouTube, diberikan supaya teman-teman nanti bisa menonton dan bahannya segera dibagi kepada semua serta. Untuk itu akhir kata kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Direktur, kepada Ibu Juni yang sudah dengan sabar menjawab, menjelaskan, dan semoga ini menjadi kebaikan buat jasa konsultansi ke depan. Dan kalau ada yang kurang lebih dari kami sebagai moderator, mohon maaf. Dan kita tetap menjadi mitra strategis bersama LKPP dan PUPR menjadi konsultan yang baik, yang menjadi konsultan memberi semangat kepada pembangunan di negara ini. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Waalaikumsalam. Silakan Mbak Ani, nanti foto bersama Mbak Ani. Ya, terima kasih kepada para narasumber kami yang hebat-hebat pada hari dari siang sampai sore ini. Terima kasih sekali. Nanti terima kasih Pak Emin, Pak Direktur, dan juga Bu Zuni. Kami tunggu suratnya Bu Zuni yang mengenai tenaga ahli. Siap. Nanti biar kami bisa sampaikan ke anggota. Dan juga kepada Bapak Ibu semuanya bahwa materi sudah kami share di chat room. Silahkan nanti diklik, dan jika ada pertanyaan lebih ingin lanjut, boleh nanti melalui Inkindo. Kami akan menjadi perantara untuk ke LKPP maupun ke PUPR. Demikian, dan sebagai penutup, marilah kita sama-sama membukakan cam semuanya. Kami akan foto. Di sini kita ada 12, tapi yang lain hanya yang terpampang di sini semuanya ada 12. Jadi kita mulai ya Pak ya, dari slide pertama, tunjukkan wajah cantiknya, wajah gantengnya. Oke. Oke. Mulai, 1, 2, 3. Ya, yang slide berikutnya, 1, 2, 3. Ya, slide selanjutnya, 1, 2, 3. Ini nggak terasa. Kami masuk slide yang keberapa ya? Iya, nggak Nanti dikirim, nanti dikirim. Ya. Nanti dikirim, Mbak. Nanti ada di ini kita. Ya. Pokoknya tampilkan wajah dengan senyum. Iya, dari Papua nggak terasa udah jam 5 nih. Iya. Senyum, tenang Pak. Kopi dan kuenya sudah ada di meja masing-masing. Ya. Slide selanjutnya, kita slide keempat ya. Terima kasih. Lalu sudah diambil semua, teman-teman? Sudah. Ya. Oke, Oke. sudah semua ya. Baik. Insya Allah Ya. tayangan ini kita akan coba rekam dan kita masukkan di YouTube-nya. Jika ada di YouTube Inkindo Pak ya. Jadi bukan di YouTube-nya Selegram lain, hanya di YouTube-nya Inkindo. Ya. Demikian kami sampaikan. Akhirul kalam, kami selaku pembawa acara. Jika ada salah-salah kata mohon maaf lahir batin.
Akhirul kalam kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Emin, Pak Direktur, Ibu Juni. Ini Bapak Ibu. Terima kasih. Sahabat semua, Bapak dan Pak Ibu, Joko, terima selamat kasih sore, yang mulia. salam sejahtera. Selamat Terima sore kasih yang semua. mulia. Terima kasih teman-teman dari Selamat seluruh sore Pak Indonesia. Ronald. Bangga Inkindo ya. Terima kasih. Ya, terima Pak kasih. Hussein. Weh, Eh, yang mulia. ini ada sertifikatnya Bu Ani? Ada. Oh iya. Oke, Mbak Ani, silakan Ya, terima tutup kasih. Zoom-nya. Ya, Ya, izin live, kita matikan Zoom-nya. ya, oke.